Apa jangan-jangan hakimnya mikir gitu juga ya? Menurut hemat saya, ini bukan salah Ronald. Fix salah Hendrik. Padahal jaksa udah ngeluarin tuntutan 20. Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Mau ngapain sih? Mas Ya, Farhan tadi kembali anak-anak lagi bro. ngajakin San Mori nih. Cuma langsung aku tolak tuh, di situ langsung aku bilang, kagak ada kerjaan apa ya? Maksudnya lo pikirin bini lah di rumah, udah capek-capek kan. Pagi-pagi kegiatan kagak jelas. Mukanya itu kan? loh ya, komuknya itu bro, yang Kalau selalu aku saja tegesin di situ. seperti itu. Gak usah banyak tingkah lu. Aku langsung bilang kan, lo kalau gitu terus gue keluar dari grup nih. Gitu kan. Tapi mukanya kayak nggak ikhlas bro. Mungkin bapak-bapak kagak jelas. Punya gini gitu di rumah, masih main motor kagak jelas, kagak tahu juntrungannya gitu mau kemana. Kan harusnya diingin dulu gitu. Kalau mau rencana juga jauh-jauh hari. Tapi juga belum tentu boleh Itu kan. alternatif bro, buat kalian untuk mengurangin apa ya, rasa penat kalian ketika emang keluar tapi nggak boleh sama istri itu. Buat kalian ya, siram tanaman bro. Itu dari Farhan sih tipsnya kayak gitu bro. Jadi ya udahlah, kalau nggak usah, nggak boleh di rumah aja bro ya. Oke, next. Sekarang saya ada pada suasana geram. Coba ayo bayangkan situasinya. Saya memang bisa berdebat, Suaranya mencari jalan argumentasi lumayan, terbaik dubbingnya untuk beneran mengalahkan ya, bro. lawan. Tetapi kali ini saya tidak bisa mencari alamat dari paket ini itu. Karena alamat yang tertulis di sini itu sangatlah abstrak. Oke, coba kita baca bersama-sama tuh. Ini atas nama Samsul Dinasti, dekat dengan sebelah Anjir, warung bajunya Socrates Express anjing. MKN. Oh, warung makan Paman Usman itu. Oke. Terus di sini adalah harganya 14.900. COD dapat bonus jadi 7.500. Astaga guys, ini potongannya gede banget tuh. Sekarang saya ada pada Indonesia tuh kreativitasnya nggak ternilai bro. Dubbing Rocky Gerung jadi viral ya, FWB lumayan bro. Tapi secara mimik dan nadanya itu mirip sih, lumayan lah ya. Kayaknya 80% tadi ketika orang cuma dengerin dari suaranya saja itu mirip sih sama Rocky Gerung. Gimana kalau menurut kalian bro? Ketika Rocky Gerung jadi kurir paket ini, bajunya itu loh Socrates Express anjing. Tolong, next. On, ini kita bener nggak sih jalannya? Kok nggak nyampe-nyampe? Coba deh tanya ke abang itu. Nggak mau mukanya kayak orang susah. Ntar malah minta duit loh ke kita. Sembarangan kamu. Itu tuh Dikta, penyanyi, Gwen. Ku sadar diri karenamu ini. Johan Store dengan On, kayaknya ini tapi kita salah jalan deh. Dari tadi nggak nyampe-nyampe. keabsurdan kontennya Ya bro. udah, kamu tanya orang, Gi. Aku nggak berani nanya orang, On. Aku nggak berani Gwen ngomong sama orang lain, kan kamu tahu sendiri aku introvert. Kamu sih dibilangin. Kok Yohan, kok di sini? Novita, Iya. kamu ngapain di sini? Nggak berani ngomong sama orang lain. Tuh kalau nggak ngomong apa, setan? Sana. Marah. Aku duluan ya. Oh iya, makasih ya Novita ya. Gwen. Katanya takut ngomong sama orang. Itu ngomong sama cewek berani. Gwen. Gwen. Kesana. Gwen, kesana arahnya. Kesana. Kamu mah aku disalah-salahin mulu. Dia aja dibelain. Kalau sama dia manis banget, baik banget. Sama aku galak banget. Udah, ayo kan mau pulang. Ayo. Nggak mau.
sekarang Gwen dengan sudah mempunyai polanya bro. Sekarang itu ada tim Johan dan tim Gwennya bro. Jadi kayaknya dia tambah ngangkat lagi gara-gara si Gwen ini dengan bahasa-bahasanya yang tadi punchline di akhirnya itu membuat netizen itu senang bro. Oke. Emang Johan Ster. Next. Pak, PRT Pak. Kenapa, Pak RT? Pak RT sakit Pak. Biar aja Jul, nggak usah ditolongin. Masih kesal bapak sama Pak RT. Masalah Idul Adha yang kemarin, itu si bapak yang kelewatan. Ya kali minta daging kurban sampai 10 kilo. Ya dikasih lah. Jangan gitulah Pak. Biar bagaimanapun Pak RT sering nolongin kita. Iya, duluan aja sana. Bentar bapak nyusul. Bertahanlah Pak RT. Kayaknya waktuku sudah tiba, Jul. Sudah, nggak usah lebay Pak RT. Berobat sana. Punya BPJS kan? Iya ada Mas Daeng, tapi nunggak. Ya sudah, kita rehab Pak RT. Jul, aku ndak mau rehab, aku ini sakit. Bukan. Tenang Pak RT. Maksud bapakku rehab itu rencana pembayaran Anjing, bertahap. Jadi Jadi, Iklan. kalau Pak RT nunggak iuran Bangsat, BPJS gorengan. lebih dari 3 bulan, Pak RT bisa mengajukan program rehab. Jadi, pembayarannya bisa dicicil maksimal 12 kali. Biar kepesertaan BPJS-nya aktif kembali. Ajukan melalui via aplikasi Mobile JKN atau hubungi call center 165. Nah, kalau gitu mau aku. Assalamualaikum Mas Daeng. Waalaikumsalam Pak RT. Mas Daeng masih marah kah soal daging kurban yang 10 kilo itu? Enggak kok Pak RT, lagian sudah lewat juga. Kalau Mas Daeng mau, di rumah ada kok. Mari sambil 20 kilo Mas Daeng. Maaf Mas Daeng, aku kan cuma ngasih Enggak apa, tahu. aku bungkus juga kodamu. Kodam. Bangsat anjing. Kayak rungka. Meskipun gorengan tapi tetap menarik sih bro. Kemasannya itu rapi gitu. Nggak terlalu apa ya, kasar-kasar banget. Oke, next. Lu kalau gambar lingkaran gimana bang? Gambar lingkaran mah gampang. Iya, bisa tunjukin nggak caranya? Awalnya gue sih bikin kepala dulu kayak gini. Buset, udah jadi tuh. Terus gue hapus nih bagian detailnya. Oh iya, udah mulai kelihatan tuh lingkarannya. Tinggal gue hapus lagi nih terakhir. Nah, jadi deh lingkaran. Wah, ini kayak yang di SpongeBob nih. Oh iya, gue emang belajarnya dari situ. Ngomong-ngomong SpongeBob, lu kalau gambar SpongeBob gimana? Ini mah lebih gampang lagi. Coba tunjukin caranya bang. SpongeBob tuh kan dari spons ya. Jadi kita gambar dulu nih bentuk sponsnya nih. Oke, terus? Terus gue tambah nih detailnya nih dikit nih. Oh iya, udah kelihatan tuh mukanya. Terus kita finishing dikit. Jadi deh. Tadi perasaan posenya nggak gini deh bang. Emang biasanya sketsa gue sama hasilnya tuh beda, Vin. Serius lu? Gimana? Lu mau gue gambar apa lagi? Lu kalau gambar lingkaran gimana bang? Gambar lingkaran mah gampang. Iya, bisa. Ini menarik bro. Tema-tema dari kontennya juga cukup lumayan agak menghibur, juga absurdnya itu dapet, tapi gimana ya? Bagus lah bro. Silakan ikutin dari Kevin Anggara bro ya. Cara menggambar lingkaran dan juga SpongeBob yang apa ya? Nggak biasa lah. Oke, next. Ini Depok jadi pusat anomali dunia deh. Masa sungai dijadiin garasi? Iya dah, aneh banget ya. Kan cepet ambles kan? Ya elah Lan, gak usah bawa Depok kali. Namanya juga mobil dia, ya terserah dia lah. Iya Lan, kan mobil dia, ya hak dia lah. Ya kalau mau punya mobil harus punya garasi dulu. Kalau nggak tuh mobil taruh ruang tamu aja sekalian. Iya ya, kayak Mio ya. Ya elah lah, namanya juga ada lahan kosong dimanfaatin lah. Emang itu tanah punya nenek lu. Kayaknya sih punya kakeknya sih. Tapi nggak tahu dah siapa yang salah. Salah lu. Lah. Ini Depok jadi pusat Aliran anomali sungai untuk garasi mobil. Kadang banyak perdebatan bro. Ada yang pro dengan punya garasi dulu baru beli mobil, ataupun ya gimana ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah kalian beli mobil, tapi yang penting ketika parkir itu tahu adat ya. Misalnya jangan di depan rumah orang, ataupun jangan di akses jalan orang, di tikungan dan lain sebagainya. Intinya ngerti tata krama aja lah bro. Jadi gak nyusahin orang yang mau lewat. Kemudian usahakan ya, kalau emang ada mobil ataupun yang lain lewat itu masih bisa. Jadi kalian tuh gak parkirnya sembarangan. Intinya kayak gitu, gak nyusahin aja. Kalau ketika kita harus nunggu garasi dulu baru beli mobil, ya kan berarti punya rumah dulu. Kemudian rumahnya juga harus besar. Kan susah gitu loh. Kapan gitu loh. Intinya ya tahu tata krama dalam hal misalkan parkir mobil itu penting bro, kayak gitu. Jadi nggak masalah menurut saya ya. Ini opini saya aja bro, kayak gitu. Next. Usia 40 tahun tuh usia yang galau ketika mau memulai usaha atau wirausaha.
Karena keinginan sebenarnya makin kuat, karena mengetahui prospek kerja di tempat orang atau di perusahaan itu tidak meningkat dalam jangka 10 atau 15 tahun mendatang sampai pensiun, tetapi nyalinya makin turun karena energinya nggak sekuat yang di bawah 40 tahun. Memang beda yang memulai usaha mandiri di usia 20 sampai 40 tahun, energinya biasanya besar. Jadi bagi rekan-rekan yang usianya 40 tahun mau memulai usaha, yang dilihat pertama itu modalnya dulu. Ya walaupun keinginan kuat, tetapi kalau modalnya belum siap ya tunda dulu, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada istilah yang terlambat ya. Misalnya kayak McD itu mulai buka restoran kedua itu di usia 54 tahun. Colonel Sanders. Kemudian kayak Kentucky itu KFC ya, itu buka usaha itu restorannya itu dimulai di umur 65 tahun. Huawei yang HP yang dari China itu buka pertama usaha itu di usia 44 tahun. Tidak ada yang terlambat sebenarnya, tapi mengetahui bahwa nyali makin turun, memilih usaha harus bertahap dulu menurut hemat saya. Jadi jangan gunakan seluruh modal dulu. Mungkin gunakan sepertiga atau setengah. Jangan gunakan semua modal yang ada. Karena kalau gunakan modal semua yang ada, ketika terjadi kegagalan, ya umumnya runtuh lagi nyalinya. Ya, karena memang dalam teori populasi ya, menurut hukum Pareto ya, itu hanya 20% usaha yang dirintis awal yang berhasil di tahun pertama atau tahun kedua. Intinya semua itu ada resikonya, bro. Ketika kalian mau mencoba usaha, ya harus di planning benar-benar yang matang ya. Konsepnya, kemudian budgetingnya, kemudian kira-kira marketnya itu siapa, ya itu harus benar-benar di planning. Dan atas kesadaran kalian gitu loh, bro, kalian melakukan usaha itu nggak hanya ikut-ikutan, tapi karena emang ada peluang di sana dan ya kalian melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang ya, bro. Misalnya ini kalian punya uang 1 miliar ya, anggap saja 1 miliar nih, bro. Ketika kalian punya uang 1 miliar, ketika jadi misalkan let's say ke 3 miliar aja, itu nggak akan merubah hidup kalian, bro. Misalkan kalian punya mobil gitu ya, dengan uang 1 miliar itu usaha berkembang jadi 3 miliar, nggak mungkin kalian itu akan berubah dari segi kehidupan kalian itu ya, pasti makannya kayak gitu-gitu aja. Kemudian ya pasti ada mobil mungkin upgrade sedikit kayak gitu, sisanya pasti buat tambah lagi ke modal ke usaha kalian. Tapi ketika kalian gegabah dalam menjalani bisnis kalian, ketika 1 miliar kalian full kan ke bisnis kalian, dan itu hanya ikut-ikutan tanpa planning yang matang, dan jadinya nol besar di usia yang lanjut, misalkan usia pensiun kalian, ya kalian itu kelihatan tolol gitu nanti. Ketika kita punya uang 1 miliar sampai benar-benar nol di kantong kita, itu akan berubah drastis, bro. Jadi tingkat resiko itu perlu dipertimbangkan ya ketika usia kalian semakin ke atas, dengan pertimbangan ya yang matang untuk melakukan hal sesuatu. Jadi terkesan nanti ketika kalian melakukan sesuatu dan gagal itu tidak konyol, bro. Itu, bro. Next. Ingat, setelah Anda akan ada orang lain yang masuk, jadi tolong disiram ya. Oke. Gak gitu dong, Mas. Itu maksudnya masnya kalau berak nanti harus disiram, bukan orang yang di depan yang disiram. Apes banget ya, orang lagi pengen boker di depan nungguin orang yang berak di dalam, taunya dibuka dan disiram aja gitu. Senang bisa membantu pemilik toilet. Oke, next. Abang, kayaknya tipis-tipis aja. Ya bisa soket, kan saya guru ngaji ya. Kan saya guru ngaji. Ngapain masalahnya bapak itu guru ngaji di atas panggung? Bapak nih ada Supri ketika dicekli mic. Next. Nunggu anak, Pak. Iya, Bu. Kelas berapa?
sini? TKA apa ya? TKA. Nggak kerja Bapak? Hah? Bapak nggak kerja Pak? Hari gini Bu, udah nggak zaman laki-laki kerja Mas. Istri yang kerja. Emansipasi. Woman empowering namanya, woman emansipasi empowering. wanita. Ibu nggak kerja Bu? Bapak? Kerja harusnya Bu, jangan cuma nunggu anak ini. Harusnya nunggu anak ini bapaknya, suami ibu. Jadi saya ada temennya. Jadi salah ibunya. Gitu ya? Bisa nggak besok cari kerja? Nanti saya cari deh Pak. Cari ya. Jadi ntar suaminya ibu yang nunggu anak bareng saya. Ya. Jadi ibunya yang salah. Ini kayaknya kebalik Mas Popon ya. Yang bener yang mana, yang cowok atau yang cewek yang kerja kayak gitu bro. Ya namanya zaman sudah berubah mungkin ya kata Mas Popon. Woman empowering, emansipasi wanita ditunjukkan di hal ini bro. Itu jadi bapak-bapak nanti rame nungguin anaknya pulang sekolah, kan jadi lebih enak gitu loh. Next. Udah pernah berharap dapat surprise dan hadiah pas ulang tahun padahal uang suami di kita semua belum Dek? Jangan ya Dek ya. Jangan. Udah pernah berharap dapat surprise dan hadiah pas ulang tahun padahal uang suami. Ya kan udah tahu kan uang rekening di rekeningnya istri, masih berharap surprise dari suami. Kurang apa lagi sih Mbak ya? Ya jangan ya Dek ya. Next. Apa bedanya es teh manis sama teh anget? Apa tuh? Gak tahu. Gak tahu. Ya, bedanya beda 2000. Gedein dong, gedein. Gedein dong, tingginya gedein. Kegedean gak sih? Gedein, gedein. 8 aja 8. 10 terlalu sempurna, tadi kira nyontek. Di hutan. Tapi BTW kok ini sepi banget ya? Soalnya kalau rame lanjut part 2. Mas Anaking, boleh disampaikan Mas kesannya saat ini menjadi translator? Ya. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan ya. Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat sendiri. Ya, biasanya ada dongkrak buaya, dongkrak ikan, dinosaurus, dongkrak, don't be shy ada? Oh enggak. Ada. UGM Universitas nggak mau. Aduh, kenapa kalau ketawa tepuk paha sih? Kenapa nggak tepuk pramuka? Enggak, kita mau cari takjil. Oh iya benar, kita mau cari takjil. Kita mau cari es, soalnya takut nggak keburu. Takut misalnya esnya nggak ada jadi buka puasa. Ya. Ih, kamu jahat banget sama saya. Kamu siapa? Jangan dorong-dorong, emangnya kita mogok? Didorong-dorong. Oke, kita putar dulu ya dadungnya. Apa bedanya Saya beneran nggak STM? ngerti ini kumpulan dari apa ya, kompilasi dari JKT48 atau gimana ya bro. Mungkin ada yang ngerti silakan. Tapi sih ada yang lucu tadi ya. Kenapa kok ini sepi ya? Kalau rame kan lanjut part 2. Oke, next. Gimana sih makanan kelas bawah? Ini yang rame, makanan kelas bawah. Anjing. Oh, kapok kowe langsung dibalas kowe le. Lambene ora totoan wong wedok lemes kuwi. Pangan kelas bawah raimu kuwi. Kuwi panganan mie ayam bakso pangan khas Wonogiri. Iya toh, langsung dibalas ngrujuki senukmu lho. Lambene ora totoan ngono. Manganan enak ae ngono dilokne kelas bawah raimu tenjang sisane lho. Pangamu tau dintal gendul di esmu kowe. Selalu lucu ya dengan mas-mas comel tapi menghibur seperti itu tuh lucu bro. Jadi dengan kita harus melestarikan para mas-mas comel yang ada di negara kita bro. Karena ya emang hiburan aja sih mas-mas comel kayak gitu. Next. Buset, banyak banget yang marah soal berita si Ronaldisco ini divonis bebas setelah melindas seorang gadis. Gue nggak tahu kenapa ya orang-orang masih ada aja yang marah gitu. Karena
Dari awal kejadian, pas kapan tuh ya, akhir tahun lalu deh kayaknya Oktoberan gitu, gue udah duga ini vonisnya nggak akan sebegitu nyakitin si Ronald ini. Lah kok masih mikir gitu bang? Masih berani nanya, hah kok gitu bang? Ya kan udah jelas lah, karena dia itu anak DPR. Tapi kasihan banget ya keluarga ceweknya deh. Lu bayangin ya, anak ceweknya udah dicekek, ditendang, terus dipukul pakai botol tequila. Udah selesai? Belum. Sebagai penutup, si Ronald Bajigur ini ngelindes nih cewek. Gokil anjing, Dominic Toretto. Maksud gua gini, itu ketua regu malaikat maut yang lagi jaga daerah situ juga pas kejadian juga tepok jidat gitu ngeliat kelakuan si Ronald. Lu kan tadi kesuruhnya berantem aja. Kenapa sampai lu lindes bang? Agak, gue niatnya juga gitu. Cuma rem tangan gue dong. Oh, apa jangan-jangan hakimnya mikir gitu juga ya? Menurut hemat saya, ini bukan salah Ronald. Fix salah handbrake. Padahal jaksa udah ngeluarin tuntutan 12 tahun loh. Terus tiba-tiba bebas. Lu mau tau gak pertimbangan hakimnya apa? Sebaca gue sih ada 2 ya. Yang pertama karena kagak ada saksi. Ya oke lah, masih masuk akal sedikit. Tapi yang kedua ini nih yang bikin orang-orang marah nih kayaknya nih. Hakim bilang kalau si cewek ini mati gara-gara alkohol. Padahal udah jelas hasil otopsinya nunjukin ada luka di bagian hati karena benda tumpul gitu. Ini ceweknya habis minum alkohol apa obeng plus? Terus dari hasil otopsinya kan jelas ada bekas dilindes. Gue curiga mereka minumnya emang deket-deket seher kali ya. Kira begitu deh gambaran hukum Indonesia. Kaget gak? Ya lah Nora, gak usah kaget, udah biasa. Buset, banyak banget yang marah. Ya hal seperti ini terulang lagi ya, karena saya nggak ngerti kayak gimana ya. Tapi yang pengen saya garis bawain, kenapa bisa bebas gitu loh. Pasti ya ada sesuatu ya, pastilah ada sesuatu. Karena bukti-buktinya kan sudah jelas, ada CCTV, ada banyaklah bro. Tapi kenapa sih dari hakimnya ini berani ngebebasin? Kayaknya sih hakimnya ini dipegang sih kunciannya sama yang ini bro. Jadi gak berani ya, mau gak mau dibebasin kayak gitu. Saya kira kalau hanya masalah uang itu kayaknya gak mungkin sih bro. Berapa sih ya uang itu gitu loh. Artinya meskipun kita dikasih uang, tapi dengan hal tolol seperti itu kayaknya menurut saya sih gak mau. Kecuali kalau emang dia punya kunciannya, itu beda lagi bro ya. Ya gak ngerti. Kita lihat saja nanti perguliran dari kasus ini seperti apa. Kita serahkan kepada netizen yang ada di semua Indonesia ini bro ya, untuk mengawal kasus ini. Ini ya orang-orang kaya yang norak dengan kelakuannya ya harus sepatutnya mendapatkan apa yang dia lakukan sih menurut saya bro ya. Karena saya rasa ini perbuatan yang ya kecil lah bro ya. Oke, mari kita lihat kasus ini dan kita kawal kasus ini bro. Next. Nah iya tuh, dulu gua lawan 5 orang tuh, gua bantai semua, kroco-kroco semua itu. Ya jam 1 pagi. Gua pernah 7 orang. Pembahasan lagi hangat-hangatnya. Baru 7 bro, gua 10 juga pernah cuy. Aduh gengsi di sini biasanya bro. Gua satu komplek bro. Jam 2 pagi lah udah bosan dengan pembahasan, akhirnya kita ngereng. Wiper ya? Ya udah pakai. Oke. Cow mulu. Main hyper pakai cow. Udah. Main hyper pakai cow. Nah, bumi bulat atau datar? Pasti konspirasi. Lah, bulat dari mana nih? Lihat nih. Nih, datar atau bulat? Konspirasi selalu melekat pada cowok. Berarti bumi datar. Lu bodoh. Mate lu. Tuh, mate lu miring tuh. Nah jadi gitu guys, sebagai Jam umat manusia, 4 itu sesama mulai manusia, religius. harus saling menyayangi. Gimana? Mau login? Gas. Ini gua cow hyper lagi nih. Cow hyper. Itulah POV tongkrongan dari cowok menjelang pagi. Jadi pembahasan itu sudah terstruktur sistematis dan sudah dibakukan oleh ikatan para cowok sedunia bro. Jadi kalian itu jangan bertanya lagi kenapa kok cowok pulangnya pagi. Ya kayak gitulah bro. Oke. Tolol. Next. Oke bro, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan juga ada yang menghibur kalian. Semoga ya apa yang menjadi impian kalian tetap push semangat kalian, tetap genjot apapun yang menjadi tujuan kalian bro. Tetap semangat menjalani hari kalian dan see you di konten selanjutnya. See ya.